Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga semuanya sehat. Perkenalkan, nama saya Haris Ibrahim, dosen pengampu mata kuliah aljabar linear. Di pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar tentang bentuk umum persamaan linear dan cara instalasi MATLAB untuk kedepannya membantu kita dalam memahami aljabar linear. Jadi nanti kita akan menginstal aplikasi MATLAB ya. Nah, untuk materi pertemuan pertama, yang pertama itu ada bentuk umum persamaan linear, meliputi pengertian persamaan linear, bentuk umum persamaan linear satu variabel, bentuk umum persamaan linear dua variabel, metode dalam SPLDV, pengenalan MATLAB, dan instalasi MATLAB. Nah, sebelum ke materi, apakah ada yang tahu tentang gambar ini? Nah, mungkin ada yang sudah tahu, terutama yang SMA pasti sudah tahu belajar fisika. Ini adalah loop ya, ada hukum Kirchhoff. Nah, ini ada loop 1, lalu loop 2. Nah, untuk loop 1 ada sigma E ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Maka I6 I3 ditambah 2 plus 2 I3 plus 3 I2 sama dengan 0. Jadi biasika min 9 plus 4 I3 plus 3 I2 sama dengan 0. Makalah muncul persamaan 1 yaitu 4 I3 plus 3 I2 sama dengan 9. Ini dari loop yang pertama ya. Ini kenapa minus? Karena ini loopnya ke kanan dari I3, nah bertemu dan minusnya. Ini gambarnya mungkin ada yang belum tahu, yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif ya. Lalu ada loop yang kedua, itu sama, rumusnya itu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Maka kita dapatkan yaitu min 3 plus 2 plus 2I plus 3 I2 sama dengan 0. Nah, ditemukan persamaan yang kedua itu 4I2 plus 3I2 sama dengan 6. Nah, inilah contoh kenapa kita perlu belajar aljabar linear yang nantinya untuk mata kuliah kedepannya, untuk fisika, untuk elektronika lanjut, untuk memudahkan kita dalam belajar mata kuliah selanjutnya. Jadi aljabar linear merupakan dasar dari mata kuliah yang di atasnya ya. Jadi kita harus belajar dasarnya dulu. Nah, yang pertama itu ada pengertian persamaan linear. Apa itu pengertian persamaan linear? Itu merupakan sebuah persamaan aljabar di mana tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan tanda sama dengan serta variabelnya berpangkat 1. Persamaan ini dikatakan linear karena kita gambarkan dalam koordinat kartesius berbentuk garis lurus ya. Persamaan itu ada persamaan linear satu variabel, ada persamaan linear dua variabel, dan seterusnya sebenarnya. Jadi kita belajar dulu persamaan satu linear variabel dan persamaan linear dua variabel. Apa itu persamaan linear satu variabel? Itu adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Ya, contohnya itu AX plus B sama dengan C, di mana A, B, dan C merupakan elemen dari bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu dari minus ke atas hingga sampai positif ke atas hingga. Di mana A tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau A sama dengan 0, maka itu bukan persamaan linear satu variabel. Dimana diketahui A adalah koefisien dari X, jadi A adalah koefisien dari X, dan B adalah suku yang diketahui. Oke, selanjutnya itu persamaan linear satu variabel ada AX sama dengan min B. Jadi X sama dengan min B per A. Oleh sebab itu, pembagian dengan bilangan yang bukan 0 itu hanya memberikan hasil bagi sebuah saja. Maka akar persamaan linear itu tidak lebih dari
pada 1. Maksud ya, biasanya sebuah persamaan linear itu segera dikembalikan ke dalam bentuk persamaan 1. Jadi seperti ini bentuk persamaan 1, artinya suku-suku yang mengandung variabel dipindahkan ke ruas pertama, sedangkan suku-suku yang lain dipindahkan ke ruas yang kedua. Pengertian persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Jadi bentuk umumnya itu AX plus BY sama dengan C, dengan ABC itu masih elemen dari bilangan real, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi bedanya dengan kalau tadi satu variabel itu hanya ada AX, di mana A koefisien dari X, terus B-nya itu bukan, tidak ada koefisien siapa. Nah, sedangkan bedanya dengan dua variabel itu ada AX plus BY sama dengan C, di mana A itu koefisien dari X plus B koefisien dari Y. Nah, nanti kalau misalnya ada tiga variabel berarti A, X, B, Y ditambah ini CZ sama dengan D, di mana AX koefisien dari A koefisien dari X plus B koefisien dari Y dan C koefisien dari Z, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan dan C tidak boleh sama dengan 0. Dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Jadi pada dua variabel itu hanya contoh saja, mungkin nanti ada 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Persamaan dua variabel itu persamaan linear dua variabel terlebih atau ekivalen dalam bentuk umum yaitu AX plus BY sama dengan P atau CX plus DY sama dengan Q, dengan A, B, C, D, P, Q elemen dari L dan A, B, C, D itu tidak boleh sama dengan dari 0. Dengan penyelesaian simultan atau serentak terpenuhi oleh pasangan terurut X0, Y0 dinamakan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, selanjutnya metode yang digunakan dalam persamaan linear biasanya itu ada metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, apa itu metode grafik? Metode grafik adalah metode yang menyelesaikan SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Nah, ini contoh ya. Contoh dari persamaan dua variabel ya. Jadi dua sistem persamaan dua variabel yaitu Y sama dengan 2X min 1 dan Y sama dengan min X plus 5. Jadi yang garis biru ini merupakan garis dari persamaan Y sama dengan min X plus 5 dan yang merah ini merupakan garis dari Y sama dengan 2X min 1. Solusi dari sistem ini adalah himpunan pasangan berturut yang merupakan solusi dari kedua persamaan. Grafik garis menunjukkan himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan dalam sistem. Oleh karena itu, perpotongan kedua garis adalah gambar dari penyelesaian sistem. Jadi, solusi dari sistem ini adalah 2,3, di mana X berarti 2, Y-nya 3. Jadi, titik hubung ini adalah solusi dari sistemnya ya. Jadi mungkin ini kalau dua variabel berpangkat 1. Kalau misalnya dua variabel berpangkat 2, mungkin nanti ada bentuknya bergelombang ya, seperti itu, seperti gunung dan bukit ya. Nah, selanjutnya itu di dalam metode grafik itu hubungan yang mungkin di antara sebuah sistem, kemiringan dari masing-masing grafik, dan penyelesaian persamaan menggunakan pasangan dua persamaan linear dua variabel atau lebih yang ekuivalen ditunjuk pada tabel di bawah ini. Jadi sistem misalnya konsisten dan bebas berbeda. A per C tidak boleh sama dengan B per D. Nah, grafiknya itu konsisten dan bebas.
penyelesaiannya juga sama seperti itu. Untuk inkonsistennya, misalnya inkonsisten dan bebas atau berlawanan, berarti sama A per C dikurangi B per D tidak boleh sama dengan P per Q, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya itu ada metode substitusi. Metode kedua ini dan metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Nah, mungkin ada yang masih mengawang-awang, apa sih contohnya gitu kan. Nah, dalam substitusi ini ada dua langkah, yaitu pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian dinyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Substitusikan X atau Y pada langkah pertama ke persamaan yang lain. Nah, kita kasih contoh ya. Misalnya selesaikan sistem persamaan linear berikut. Ini ada 3X min 2Y sama dengan 7. Ini persamaan pertama ya. Dan 2X plus 4Y sama dengan 10. Ini persamaan kedua. Nah, misalkan variabel yang dipilih pada persamaan kedua, maka 2X plus 4Y sama dengan 10, Y-nya dipindah ke ruas kanan, jadi 2X sama dengan 10 min 4Y. Berarti X sama dengan 5 min 2Y. Selanjutnya, disubstitusikan. Karena nilai X sama dengan 5 min 2Y, disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi kan harusnya kan persamaan pertama itu 3X min 2Y sama dengan 7. Nah, karena X-nya sudah ketemu, yaitu 5 min 2Y, maka dimasukkan 5 min 2Y ini. Jadi 3 dikali 5 min 2Y dikurangi 2Y sama dengan 7. Jadi hasilnya 15 min 6Y min dikurangi 2Y sama dengan 7. Jadi min 8Y sama dengan negatif 8. Y sama dengan 1. Dari sisi diketahui bahwa Y sama dengan 1, substitusi di dalam salah satu persamaan awal, misal persamaan kedua. Jadi karena tadi sudah ketemu X sama dengan 5 min 2Y, nah, karena Y-nya sudah ketemu sama dengan 1, nah, dimasukkan ke sini. Jadi, X sama dengan 5 min 2, Y sama dengan 1, Y-nya dimasukkan yaitu 1, jadi 5 min 2 kali 1, jadi 5 kurangi 2, jadi hasilnya 3. Maka X nilainya adalah 3. Jadi untuk himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan adalah X-nya yaitu 3 dan Y-nya adalah 1. Ini salah satu contoh menggunakan metode substitusi ya. Nah, yang ketiga itu ada metode eliminasi. Untuk metode eliminasi itu ada dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Bagaimana caranya? Nah, kita langsung ke contohnya saja. Misalnya ada persamaan 3X min 2Y sama dengan 7, itu persamaan ketiga, dan 2X plus 4Y sama dengan 10, itu persamaan keempat. Maka kita hilangkan salah satunya. Misalnya kita menginginkan Y-nya yang akan kita hilangkan. Berarti yang biar sama, Y-nya nilai dari koefisien Y-nya biar sama, berarti Y yang persamaan ketiga itu dikalikan 2, dan Y yang persamaan keempat itu dikalikan 1. Ya. Ini FPB-nya, biasanya mencari FPB-nya. Jadi dikalikan 2 berarti 3X min 2Y sama dengan 7 dikalikan 2 menjadi 6X min 4Y sama dengan 14. Sedangkan persamaan keempat itu 2X plus 4Y sama dengan 10 dikalikan 1 menjadi 2X plus 4Y sama dengan 10. Nah, karena yang ingin dihilangkan adalah yang Y, koefisien Y, maka kayak di sini yang atas kok persamaan ketiga itu Y-nya itu 4 min 4Y dan persamaan keempat itu plus 4Y, nanti dieliminasi dengan ditambah ya. Jadi dengan itu 6X ditambah dengan 2X jadi 8X. Nah, ini negatif 4Y ditambah 4Y jadi 0.
Dan 14 ditambah 10 menjadi 24. Jadi nilai X sama dengan 24 dibagi 8 menjadi X menjadi 3 ya. Jadi nilai X jadi 3. Nah, setelah ketemu nilai X adalah 3, kita substitusikan. Misalnya ke persamaan ketiga. Karena sudah ketemu nilai X sama dengan 3, persamaan ketiga itu 3X min 2Y sama dengan 7. Karena X-nya sudah ketemu, berarti kita masukkan nilai X-nya 3 kali 3 dikurangi 2Y sama dengan 7. Berarti min 2Y sama dengan 7 dikurangi 9. Y sama dengan min 2 dibagi min 2. Jadi Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 3, 1. Ya. Di mana X itu 3 dan Y-nya itu adalah 1. Nah, setelah itu kita ke apa itu aplikasi MATLAB. Nah, aplikasi MATLAB ini kita gunakan dalam aljabar linear untuk memudahkan kita memahami tentang aljabar linear. Ya, saya contohkan ini adalah pengertian aplikasi MATLAB. MATLAB adalah merek software yang dikembangkan oleh MathWorks Incorporation, merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan untuk teknik menganalisa dan mengkomputasi numerik, yaitu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan operasi matematika seperti elemen, metrik, optimasi, dan aproksimasi, dan lain-lain. Nah, nanti ada di semester 5 itu kalau nggak salah, matematika numerik itu bisa menggunakan aplikasi MATLAB ini lagi untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini kita akan mengetahui cara instalasi MATLAB dan membuat akunnya. Nah, itu ada di modul ya. Cara instalasi MATLAB dan akunnya itu sudah sangat detail di modul. Jadi nanti tinggal dibaca bagaimana cara-caranya. Pertama ada membuat akunnya menggunakan MathWorks, menggunakan email dari kampus, lalu setelah dapat sertifikasi, lalu menggunakan setelah dapat akunnya kita download MATLAB-nya lalu diinstalasi ya. Habis itu setelah diinstal aplikasi MATLAB-nya, masukkan akun yang telah tadi kita buat dan nanti pasti akan masuk ya. Nah, untuk data materi kali ini untuk kesimpulannya yaitu persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar di mana tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan tanda sama dengan serta variabelnya berpangkat 1. Persamaan ini dikatakan linear karena jika kita gambarkan dalam koordinat kartesius berbentuk garis lurus. Bentuk umum persamaan linear satu variabel dan bentuk umum persamaan linear dua variabel. Metodenya ini digunakan menyelesaikan sistem persamaan itu dua variabel atau SPLDV, yaitu metode grafik, substitusi, dan metode eliminasi. Ini metode grafik, substitusi, dan eliminasi tidak cuma untuk SPLDV ya, nanti untuk kedepannya mungkin untuk rangkaian listrik, menghitung arus, menghitung hambatan, itu bisa menggunakan substitusi atau eliminasi. Jadi benar-benar dipelajari ya, karena nanti akan berguna tidak cuma untuk mata kuliah ini. Nah, terus MATLAB atau Matrix Laboratory adalah merek software yang dikembangkan oleh MathWorks Incorporation, merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan untuk teknik menganalisa dan komputasi numerik, yaitu dalam penyelesaian masalah-masalah yang melibatkan operasi matematika seperti elemen, metrik, optimasi, atau aproksimasi, dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaannya nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, di kolom komentar itu, atau bisa kirim emailnya ke udaidi21@borneo.ac.id ya.
Nah, untuk tugasnya itu ada di modul, bisa dibaca nanti ya. Jadi setelah mendengarkan dan menyimak YouTube materi ini, setelah itu melihat modul ya untuk melihat tugasnya, lalu bisa tugasnya dikirim ke email juga ke hudaidi21@gmail.ac.id. Sekian untuk materi kali ini. Nah, untuk materi berikutnya itu adalah bilangan skalar, vektor, dan metrik ya. Jadi bisa nanti belajar dulu tentang bilangan skalar, vektor, dan metrik. Oke, sekian pertemuan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.